Mansing sapa wong wajada kang mungis iman samrata amalihi ing uwah amalihi iman ajilan ing dalam dunia bahwa engkau tahu ieu man wajada samra amal iku dari dalil ala wujudil qabuli ing akase pinemonene diterima ajilan ing dalam akhirat. Ida aradat kalamarpakeun sira anta alifa ingin tawur siro kodrata ing derajat siro indallahu ing dalam sandingan Allah pandur maka becek ningali siro iman dalam perkara da utawi iki iku yuki muka kang anjenengakeun ya Allah dening siro mata rozako kapan-kapan ngarizkian Allah ka ing siro atau ata ing tu'an wal jina lan kasugihan bihi kalawan ya Allah an hasakin ieu taat fa'lam maka sahabat ujian dibahas maka sahabat tenis di lepas tadi kali Mandut tadi terus diulangakan, tadi telah disebutkan bahwa hidup kita jangan seperti komedi putar atau disebut korsel dari kawan ke kawan, tetapi loncatkan dari kawan ke kawan segalanya, urus dunia urus, ditembuskan, diloncatkan ke Allah. Keliru kalau beliau mengatakan, kok Allah jangan urus dunia, jangan. Atau urus dunia tidak ke Allah, sahabat. Ini yang sering jadi orang salah paham terhadap tasawuf. Maka dianggapkan tasawuf itu ilmu yang bukan mata rantai ilmu Islam, misalkan tapi ilmu kelompok putus asa gitu. Ilmu kelompok orang yang bersembunyi, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan jabatan, meninggalkan usaha. Saya heran itu. Dari mana sumber itu? Kita apa? Saya bahkan menduga itu politik busuk itu, penggembus dari luar Islam untuk merusak Islam. Maka tasawuf dianggap ilmu yang merusak Islam. Mari kita rubah, mari kita luruskan. Mungkin orang menganggap, Pak Jajan salah tasawuf. Aku malu benar kan? Kalau saya dianggap salah, saya bertanya, benar kemana? Ya harus seperti kami, mengamalkan mereka. Apa itu? Tinggalkan dunia, tinggalkan tanggung jawab, tinggalkan jabatan, tinggalkan bisnis, tinggalkan usaha, bersembunyi. Lalu urusan dunia diurus oleh orang lain, sama aja dengan menyerahkan. Monggo, dunia ini kami serahkan ke kafir, kami akan bersembunyi. Hati itu. Karena itu saya menjuduli kajian hikam dengan ini. Justru pemahaman dan pengamalan al-hikam secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci sukses di segala bidang kehidupan. Kita singkat dengan ibahat mandimi lakdati. Ibahat iman ibadah had kesehatan. Jangan pernah bicara Islam tidak mau pengen urusan kesehatan seperti itu. Sebab itu adanya bab toharoh, bab kebersihan, itu bisa. Mafaratna fi kitab min syai'. Tidak ada yang ditinggalkan dalam Al-Quran, satu urusan pun. Berani Anda mengatakan urusan kanun tidak diurus dalam Al-Quran, sama dengan menyatakan Al-Quran kurang.
kebanyakan menganggap mukjiz itu adalah mukjizat itu hal-hal yang luar biasa. Ngapung itu mukjizat. Keluar air dari telunjuk Rasul mukjizat. Jadi yang disebut mukjizat kesaktian. Al-Quran mukjizat dari sisi mana? Mukjiz itu disimpanil ajasa yujizu ijazat, mengalahkan. Al-Quran itu mengalahkan semua pemikiran yang lain yang berlawanan dengan Al-Quran, pasti kalah gitu. Nah, umat Islam prem berpikirnya Al-Quran, maka umat Islam yaitu di atas yang lain. Kalau ternyata sekarang umat Islam di bawah yang lain, berarti Qurannya belum dipakai gitu. So, ngomong kiamat tidak akan ditolak oleh buku NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis, tidak akan ditolak. Saya sering dipinta memberikan ceramah di kalangan masyarakat yang sering disebut non-aswaja, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan sampai bangga dengan label ahli sunnah wal jamaah, merasa bahwa kita lebih dari orang lain, tapi buktinya kita di bawah orang lain. Subjektif itu, subjektif itu bukan yakin. Saya paling tidak senang basa-basi yang tidak objektif. Karena bagaimanapun yang tidak objektif itu bohong. Kebohongan itu bobrok gitu. Paham? Terkenal ilmu jadi ulama. Terkenal tidak benar lagi itu. Di tasawuf itu pengamalan Al-Quran As-Sunnah secara paripurna. Orang lain merasa paling Quran Sunnah. Saya mau tanya, kelompok Anda Qurannya membahas tentang kebersihan kelompok tidak? Ya pasti membahas. Nah, kalau Qurannya itu berarti di dalamnya pasti ada tentang urusan kelompok. Berapa ratus kali dalam Al-Quran kalimat qalbu disebut. Fi qulubihim marad. Fi qulubina gun. Ngomong qalbu. Harus diapakan qalbu? Pasti harus dibersihkan dari semua penyakit buruk. Membersihkannya tidak bisa sembarangan, harus pakai metode. Metode itu tarik. Banyak kawan-kawan dari luar NU yang ikut belajar, dari Muhammadiyah belajar, dari Persis belajar, bahkan pengurus Persis belajar. Teman saya pengurus Persis nasional, jadi pengumuman terdekat. Cek mana? Jadi mencium aki, saya disebut aki di kalangan mereka. Mencari aki, saya berpikir nanti. Susah ditonjok nanti belah mana nanya. Cek saya, kudu jadi gatot kaca. Tadinya jawang tutukan, asup kacang di muka, diolah maka dengan dadana yang belajar wisata dengan kejalan belajar mesti tukur natap menengah, celingan serta merungu. Belajar yang mentang, ditelur di belah mana dengan cek dalang gitu. Tapi gitu-gitu kan bisa dipikiran bener. Kita harus tangguh, malah diri susah ditanya kalau itu sebelah mana. Ayo, bang kita. Ayo, presentasi Imam Mahdi gitu. Dari tinggi rahang surga. Saya termasuk orang yang meyakini akan datang Imam Mahdi. Mari kita sambut, bukan nunggu dia datang lalu kita memblek, bukan. Kita kerja, siapa tahu keburu mati sebelum datang Imam Mahdi. Kan terpakai kan udah keburu pakai. Dakwah sebelum mati. Paham ya? Terima kasih nih anak-anak saya dari Lampung, Ustaz Irfan. MSY, S2 sekarang santri kita jadi dosen di JIN, dosen di banyak.
sok-sok mararajuk. Jadi tasawuf lain tasawuf kayumut. Ini tasawuf pewat. Tapi tasawuf cerdas, tasawuf gila. Tasawuf sejahtera. Dan tasawuf ngajak miskin. Kalau Anda mau lihat tuh, mau ada perlu pepek teh deui. Harta maneh bikin kebetul. Kunaon tidak sampai kalau punya itu terbuka beres balang sakit tuh. Lain tasawuf sama miskin. Beda sih antara rayot dan tasawuf. Beda. Lalu disebut tasawuf itu balang bisa. Naruh sakit selalu. Hati-hati kita banyak dicekok pemikiran begitu. Sehingga kalau macam orang ayo orang tasawuf, saya belum waktunya kenapa? Saya masih senang dunia. Saya masih pengen punya rumah, saya masih pengen punya usaha. Memangnya tersebut, katanya nggak boleh itu, nggak boleh. Coba bilang. Cari dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tamliku dunya. Wahai orang yang beriman, kamu tidak boleh memiliki dunia. Surat pakai berapa? Saya minta bukti. Ayat oke. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu oleh dunia, kan sudah saya bahas. Boga dunia bari teu katipu. Boga dunia tapi katipu. Teu boga dunia bari teu katipu. Teu boga dunia bari katipu. Pilih mana? Itu tasawuf, bro. Boga bari mun katipu, tasawuf itu. Karena buka pabrik galau gede, orang muslim ahli tasawuf. Buka pabrik galau gede, gimana buka pabrik gede? Muslim ke lain, Islam bagian gede, komunisnya jadi satu. Tukang aja kiri taruh. Ya, di satu pihak saya bersyukur lah ada lapangan kerja. Di lain pihak saya prihatin. Baik. Wanzurilah qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Aktivitas orang hijrah itu aktivitas, jangan hijrah cuma pindah tempat aja. Aktivitas seseorang kalau memang dalam kalbunya diniatkan ingin kepada Allah dan Rasul, maka pasti aktivitasnya akan tembus kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya aktivitasnya untuk dunia, maka yang tercapai hanya duniawi. Atau tujuannya adalah perempuan. Apa beri awalnya yang diruhak, yang tasawuf juga. Menang awal menang. Hijrah itu lama aja dong. Maka aktivitasnya tergantung apa tujuan dia. Paham? Kalau ada surat Al-Islam, hijrah itu lama aja. Watadabbar hadal amr in kunta min wasa. Selanjutnya apa? Lantas sudah masuk sekarang kepada 43 bicara soal pertemanan. Yang namanya manusia pasti punya teman. Namanya makhluk sosial. Pasti punya teman. Hati-hati berteman. Sebab teman itu sangat mempengaruhi. Man tasabbaha biqaumin fa minhum. Orang tasabbuh menyerupai orang lain, maka dia terbawa oleh orang itu. Bagaimana cara mencari teman, apalagi guru ya? Atas hal lain duduk aduk. Hati-hati berteman, jangan harap sampai bersuhbah. Suhbah itu teman dekat ya, yang merasa saling memiliki. Sering kita mengucapnya bersahabat, jangan apa-apa lah. Tapi sadari, kalau Anda bicara begitu, di level internasional Anda pasti malu. Betul sahabat. Sahabat adalah jamak daripada sohib. Orangnya sahabat. Kalau sifat hubungannya itu adalah suhbah. Coba kita luruskan sekarang itu. Apa namanya? Beliau adalah sohib saya. Karena saya dengan beliau bersuhbah. Kita bahasa mengerangkan. Saya dengan beliau bersahabat. Dulu itu sahabat perang banyak. Coba ngomong mulai saya dengan siwa
bersumpah. Saya sohib dia. Dia sohib saya. Coba yang ngomong. Kalau saya bisa orang yang pulau, ayah pulau kosong, yang kampungannya bahasanya bener ke kakaknya ada stereo dah. Karena cuma gaul kayak ini. Jadi orang ke bodoh baik, orang ke mah bodoh. Ya, bahasa di kita ini masya Allah banyak terus. Jangan berteman dengan orang yang tingkah lakunya tidak mendorong kita untuk menjadi orang lebih baik. Orang yang betul sholat, orang mulai ustaz buat apa? Biasa-biasa aja. Selatan si cingwe, gapeh yuk. Dengan orang terudut banci ada. Banci gunanya. Kali-kali minum apa menghangatkan badan. Dahar tong dia punya wae jeung gabus sekali-kali. Apa maksudnya? Tong ka pamajikan wae tuh. Teu peuleuh tah wae mah. Halus wae itu sekali-kali. Gabus. Sebenarnya itu orang yang tidak baik. Kalau kau bisa meminta sobat saudaramu bukannya mengingatkan bahwa kamu itu jelek, tapi justru dia menganggap kamu yang sedang jelek itu yang bagus. Bahkan dibanding-banding dengan orang yang lebih jelek. Kau paham kan maksudnya? Hati-hati teman kita, teman dalam arti luas. Teman kita itu kadang, kalau teman kita itu orang jelek, begitu kita melakukan kejelekan dia sebut nggak apa-apa, cuma segitu kok. Lihat orang lain lebih jahat, orang lain membunuh segala macam. Situ baru gitu lah. Kusilin, kita lah pengalaman biasa lagi. Pernah kita punya teman, saya pernah beberapa kali punya teman yang jelek. Dulu di satu pesantren, saya masih sekolah aliyah dulu. Oleh guru dianggap santri yang soleh. Sehingga kalau ada anak-anak yang bandel, pasti diserahkan ke saya dulu. Tahu-tahu saya ke bawah bandel. Waduh. Seberapa kali tampil guru. Gara-gara waktu ke masjid diajak molok. Ke pondok bawa tape recorder. Orang lain lagi di masjid nyetel musik. Dari situlah saya ada manfaatnya, saya jadi bisa nyanyi saya. Ada manfaat. Jadi kayak gitu dia mah. Tapi kurang-kurang kuat takdir. Saya mungkin tidak jadi ulama. Hampir bahaya itu. Nah itu contoh. Ya, rupa makunta musian. Terkadang kita itu sedang tidak baik. Saudara kita, teman kita, aroka bisa meminta sohbat. Hilang membuat sohbat minta. Maka teman kita mengatakan bahwa kita itu baik-baik saja. Bahkan dia mengatakan orang lain lebih rusak daripada kita. Itu tidak terasa turun itu. Kebaikan jadi turun ke bawah saja. Hati-hati dalam berteman. Carilah teman yang kira-kira lebih mendorong kita, lebih memajukan kita di dalam upaya peningkatan kemampuan. Apakah itu kemampuan makrifat, kemampuan ilmu, kemampuan ekonomi, kemampuan dan dalam segalanya. Maka amalun bahasa mengkau bin Sa'id. Amal manusia, amal jelema itu jadi pakai bahasa Indonesia teh
pendidikan. Omongan saya sedang direlay oleh NU online PBNU ke seluruh Indonesia ini. Di sebenarnya sambil ngomong kenapa pemirsa para pemirsa NU online mana-mana ini sedang itu direlay ke seluruh PW dan PC. Masya Allah, saya tidak menduga bahwa saya diposisikan bersama 6 tokoh utama di PBNU. Profesor Yusiro sebagai ketua umum, Mbah Yai Dr. Yai Sahmud pun doakan atau kita SIG kan. Sekurang-kurangnya saya kemarin akan mencari honoris causa dulu lah. Dia boga gelar doktor gitu. Dr. HC inherit the picture HD. Pas saya memerlukan itu, pas pemerintah meningkatkan kontrol terhadap pemberian gelar-gelar yang apa-apalah, lalu pemerintah meningkatkan. Baik. Maka amal tidak pernah ada amal yang dinilai kecil gitu. Baroza min qalbin sahih. Yang amalan itu keluarnya dari kolbu yang sahih, yang zuhud. Apa kawan? Sering diartikan zuhud itu takwa itu miskin, bukan. Zuhud itu yang terkontrol, lepas dari penyakit-penyakit. Sebenarnya amal itu sedikit, umpamanya cuma apa? Cuma membuang bahaya dari jalan sedikit. Di jalan ada duri, di jalan ada becek, lalu kita buang beceknya. Terkesan kecil amal itu, tapi kolbunya zahid zuhud, dah yang dipuji jelema, dah yang diberi imbalan, ikhlas karena Allah. Walaupun kecil, tembus kepada Allah. Kalau amal sudah datangnya ke Allah, karena Allah Maha Kaya, selalu dilipat gandakan pahalanya. Kita pentingnya zuhud. Ya, atas zuhud jangan, atas zuhud jangan. Hayal zuhud ke? Mencari zuhudnya. Kalau menurut saya sudah mulai dirintis zuhud, saudara. Kalau saudara tidak zuhud, jadi koruptor itu zuhud. Beriku hayang merokok harta pada lejeng harta itu kau tidak zuhud itu. Saya kira bapak-bapak termasuk kelompok Zahidi. Saya dari sepatu dah. Perasaan pekerjaan saya punya harta diberi oleh Allah, lalu sebahagian diberikan untuk kepentingan agama, tidak hanya dimanfaatkan oleh diri sendiri. Itu unsur zuhud itu. Kadangnya ngartian zuhud deh. Tapi akan zuhud mana kita aja. Mana nujuhud mana tinggali baju nabutut, imah nabutut. Balik deui kata sok balangsang. Dia mengerti zuhud. Zuhud bukan miskin. Zuhud adalah kalbu yang tangguh, kalbu yang tidak berpenyakit, kalbu yang sudah kebal daripada gangguan-gangguan kalbu. Itu zuhud. Apakah semua orang malam ini sedang ikut pengajian? Tidak. Betul, bukan aruli, nonton TV, nonton ngobrol, sebarang orang lagi jadi zuhud itu. Naik ngamalkan kesolehan lah zuhud itu. Orang yang mengamalkan amalan-amalan yang soleh itu zuhud. Ya. Jangan artikan zuhud itu miskin. Kalau zuhud itu miskin berarti orang-orang yang banyak hartanya tidak zuhud. Padahal kita sedekahna nubuh kan. Dan miskin pada kumaha kita sedekah itu.
Gitunya ayatnya sampai baca sana anak yang besok. Ya. Walau kasur belum berarti min qalbin itu. Dan sebesar apapun amal, ibadah ritual kah, ibadah sosial kah, seseorang tidak akan bisa besar selama kalbunya rohib. Rohib yang dimaksud adalah kita tersebut amanat yang dipuja jelma, yang disanjung jelma, yang diberi imbalan ke jelma, muamalah itu diberi amal ke jelma, petok sekali gitu. Tidak akan bisa besar amal kalau tanpa. Jadi bicara Islam jangan disempitkan hanya kepada satu bidang. Ayo lakukanlah di ranah masing-masing. Sesuai kemampuan masing-masing lakukan kebaikan. Itu jihad itu. Ya. Bukan begini, yang berjuang hanya seorang, yang lain menonton. Bukan. Semua wajib berjuang. Semua punya lahan juang. Man lahu malun, falyatasaddaq bima. Yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya wibawa dengan wibawa, yang punya kekuatan dengan kekuatan. Istilah saya, kalau seperti main bola, yang bagus kaki kanan, striker kanan, kaki kiri, striker kiri. Bagus lari, jadi gelandang. Tembakan jauh, jadi back kamu. Jangan di depan, kalau di depan lewat terus tembaknya nanti. Yang bagus tangannya jadi kiper. Kaki tidak bagus, tangan tidak bagus, surat di sisi harus. Jadi supporter. Kan semuanya itu. Yunasalul mar'u bimanzilati. Itu pemimpin itu. Jangan jadi pemimpin yang dipergunakan baik dan diselai. Hanya senang tidak senang. Yang disenangi ke dia, yang tidak disenangi keluar. Oh itu pemimpin gagal itu. Diktator otoriter. Bukan yang benar, yang benar. Patokannya kebenaran. Bukan kesenangan. Hati-hati. Kontrol diri. Saya juga nggak tahu nih. Jadi pemimpin yang benar, yang benar. Terserah orang lain. Tapi ini yang dipilih 5 mau benar-benar. Buktinya dipilih lagi untuk kedua kali. Walaupun ada kelompok yang tidak senang, jangan terlalu berambisi ingin disebut baik oleh semua orang, Pak. Ini kata kunci ini. Kadang-kadang kita putus asa karena ada pihak yang tidak senang terhadap kita. Kita ingin semuanya senang terhadap kita. Sulit, Pak. Sulit. Ada aja. Kullu dini nikmatin maksud. Setiap yang punya kelebihan pasti didengki. Itu sudah jadi hukum alam. Setiap yang punya kelebihan pasti ada yang dengki. Kepada kiai sesama kiai. Kepada pengusaha bisa jadi sesama pengusaha. Kepada politikus sesama politikus. Gitu ya. Tang hayang-hayang itu. Lamun hayang kawan dengki, kita coba cicing di hiji pulau sorangan. Ayo tadi dengki cicing dirinya mekut. Lah, mending enak hidup lah. Hidup manis saja lah. Bagaikan bawa mobil di jalan raya, gitu aja. Kita lurus, orang lain mau nabrak, orang nongolok gitu ya. Orang lain karena kalau itu jangan orang lurus, gitu aja. Jadi, karena kalau ingin senang menurut emosi, kita dengarkan menemukan tempat yang menyenangkan. Sudah disebut di sini, latas takribil akta madum tapi hazidar. Jangan kau anggap menunggu-nunggu. Jangan terlalu berambisi. Tidak ada kejelekan selama Anda diamnya di dunia. Dunia makanya campur aduk. Dunia. Ya. Ayo manfaat. Tanpa wawasan, tanpa semangat. Tambah dua. Tambah wawasan, tambah semangat. Tujuan mengaji itu kan itu. Yang nanti akan meningkat pengawalan. Upayakan diri sendiri, upayakan keluarga, upayakan lingkungan. Terus menambah kemampuan, tingkatkan daya. Khairun nas anfa'uhum. Jadilah manusia yang dirasakan manfaat oleh orang lain. Alhamdulillah ya jemaah itu manfaat.
Manakala engkau lahir, engkau menangis, orang lain tersenyum. Alhamdulillah, si Anu melahirkan seorang anak. Tapi kalau mati, jangan sampai sama dengan lahir. Kamu menangis, orang lain tersenyum. Kenapa menangis? Calon neraka, batur seri. Alhamdulillah, payah sih tadi. Awet ayam teh. Payah sih mah anak batur mau darah. Payah sih mah. Justru sebaliknya, kita yang harus tersenyum, orang lain menangis. Tersenyum karena dijemput malaikat untuk ditandu masuk surga. Orang lain menangis. Mereka bahas ikan. Sahal. Anu rek gerakkeun masyarakat kana ibadah, saha anu rek lanjutkeun agama, saha anu rek urus negara, urus eta mah. Itu tanda-tanda orang yang manfaat bagi orang lain. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Husnul a'mal, nata itu husnul a'mal. Baiknya amalan merupakan natijah apa itu buah daripada baiknya sikap. Sikap seseorang baik, maka amalannya akan baik. Wa husnul aqwal min at-taqi fi maqamatil insan. Sikap-sikap yang baik adalah buah daripada tahqiq. Tahqiq objektivitas tadi. Tahqiq sebuah amalan yang dilatar belakangi oleh pemikirannya yang benar. Istilah saya syar'i prosedural. Kalau untuk Indonesia, syar'i prosedural. Syar'i cocok dengan agama, tanyakan pada ahlinya. Kalau bukan ahli, prosedural, tanyakan pada ahli tata negara. Yang saya ambil ini salah. Termasuk saya belajar memimpin penegakan syariat Islam. Syar'i memang kita agama, prosedural memang kayak negara. Silakan agama yang lain menegakkan agama mereka untuk mentakwakan kelompoknya, gitu aja. Di Indonesia manusia syariat Indonesia bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama, tapi milik bersama. Wa husnul awal min at-taqi fi maqamatil insan. Awas, bukan insan mengeluarkan air mani. Insan positioning. Hayang maca syarah nama-nama 45. Qultu yaqul al-amrul qalil min az-zahid laysa biqalil. Dan saya fikir mau imannya nama Syekh Jaruki. Orang umum, syarah yang umum, halaman berapa? Harus mengkau bin Rahibin, maqadirul amal, ukuran amal-amalan ala hasbi qulubil ummah. Diukur bagaimana keadaan kolbunya. Fama sadar anil zahidin, sesuatu yang keluar dari orang-orang yang level zuhud. Awas, level zuhud harus pakai definisi yang jelas. Sering-sering kita kalau ngomong level zuhud, tuh mereka kabul riwayat. Apa zuhud tadi? Orang-orang yang melakukan amal-amalnya yang soleh. Bapak-bapak, ada unsur zuhudnya? Cinta nih? Siang aku zuhud, sini kepala kalau bisa. Mohon izin, pengesahan di KPNU ini saya sering ngomong ini hadis, maksudnya untuk membuktikan legalitas bahwa saya legal bisa dapat itu. Dari susulumputan. Oh, batu umum ini, dengin yang mendek dengin itu. Nah, ayo itu batu sah, lagi kayu tuh Nabi Ibrahim. Ayo hedongin. Melakukan amal-amal amal-amalannya terkontrol. Kalau kita yang disebutkan zuhud sama sekali tidak ada dosa, wah repot Pak, mau terus. Zahidin di dunia min amalin taatil wa in kana qalilan.
bil hissi, walaupun kelihatannya kecil, wa katsir ala taqi. Wa ma syarara min ar-raqibin, sesuatu yang keluar daripada orang-orang raqibin pihak. Robbah, jelema-jelema kelompok tamak, kelompok yang tidak berpikir manfaat untuk akhirat, hanya ingin pragmatis, ingin dirasakan hasil sekarang. Min amalin birrin, wa in kana katsiran bilisi wa qalil ala taqi. Wa dzalika lil zahidin salimu min al-afat. Jangan ngomong tadi kayak. Sebab orang yang Zuhud akan jauh daripada kerusakan. Jadi zuhud teh ngajaga diri gitu lah zuhud. Zuhud teh ngajaga ieu dosa dong. Ieu baik lakukeun kitu zuhud teh. Apakah bapak-bapak ibu-ibu sudah melaksanakan amal-amalan yang baik? Apakah bapak-bapak ibu-ibu sudah menjauhi amal yang buruk? Tapi itu langsung tangan dokter ini. Abdi mah teu aya kasayangan sama sekali. Kubur nikmat gitu mah. Kayak ka ogo mah gitu. Teh juhud lain gitu mah. Overacting. Jangan terlalu begitu. Nanti kita jadi tidak confident, tidak percaya diri kita itu. Ini dianggap bisa kehadiran. Nampak teh ada air kehadiran dong. Tawadud itu diberikan kesayangan gitu tong. Bisa. Oh jadi kira jadi kami siwa maka dia orang atau ngajina sehingga kira lu benar banyak ya tak gitu ngomong syukur ke Gusti nasyukur ka ya Rabbi oh bitaufika alayya bitaat kami ucapkan syukur kepada Engkau ya Allah karena Engkau telah memberi taufik kepada kami untuk melakukan ketaatan. Terima kasih ya Allah. Saya ditakdirkan untuk bisa melaksanakan sholat. Walaupun sholat kami kualitasnya belum tentu baik menurutmu, yang jelas dibanding dengan yang tidak sholat, kami sudah lebih baik daripada mereka. Itu kan kamu. Jika Allah benar sholat. Laksanakan Allah wae. Mana itu sampai benar sholat gitu. Sholat tuh boleh benar. Punten ya, rata-rata didikan pesantren, pendidikan tawadunya tidak diberi batas. Kudu anak. Yang disebutkan tawadu itu ngaku panghanapna di hadapan Allah. Adapun bergaul dengan manusia, hormati kelebihan orang lain. Sadari kelebihan diri sendiri, sadari kekurangan diri. Hormati kelebihan orang, ketahui kelemahan orang. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang, untuk supaya enak saling tutupi. Bola bisa masuk ke gawang lawan, itu karena kita bisa tahu kelebihan dia, oper kepada dia kita tahu kelemahan dia, jangan oper ke sebelah kiri, karena dia akan lemah di sisi itu. Harus kita tahu juga kelemahan teman. Ya, tapi ngorek-ngorek tujuannya menjatuhkan, tapi untuk enak dalam permainan, persubahan, dalam kebersamaan. Tapi benar itu Pak Haji Hamid ngomong gitu kan. Jadi ada kawan-kawan saya yang orang-orang pintar ini banyak orang pintar Pak, banyak sarjana S2, ada yang doktor dan lain-lain. Makasih. Ya, aduh ini materi hikam begini gitu ya. Hikam dekat ngayung ngeluk terus tidak bertemu semua. Kenapa tidak tungkul wae? Tidak sah itu tungkul wae. Nengang wae kamu, kalah tungkul wae. Are kalah Pak, tapi mana tungkul wae? Tungkul mana kudu ngapung kedohreun ka apa? Matur suruh kau tak kudu nengang. Cara kalah Pak. La tatrukil dzikra itu bukan. Husnul amal sudah. Nah ini sudah masuk ke zikir. Halaman 40 ini. Sekarang sampai hari ini kita masih simpang siur pengetahuan masyarakat tentang zikir. Banyak orang yang karena sudah pernah bisa baca-bacaan merasa sudah bisa zikir.
Banyak juga orang yang belum tahu zikir yang sebenarnya. Sehingga banyak juga orang yang menyalah-nyalahkan zikir. Petanya harus dibaca. Petanya harus dibaca. Setelah petanya dibaca, keadaannya dibaca, fenomenanya dibaca, lalu bagaimana arah yang sebenarnya? Kepada masyarakat yang sudah suka berzikir, ketahuilah mahwa zikru. Apa zikir itu? Saya baru tahu definisi zikir dari kitab Al-Adhkar li Sayyid Syekh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi mendefinisikan zikir kullu syai'in kullu amrin yuwassilu liridhoillahi wa dzikrun. Oh, begitu. Setiap amal, apakah dia baca-bacaan atau tingkah laku yang arahnya menuju ridho Allah, itu zikir. Oh, ini maka definisi mau kieu. Sebab kurang murid di sebuah perguruan tarekat, kita hanya menganggap yang disebut zikir benar hanya amalan kelompok kita aja. Itu namanya fanatik buta. Orang yang berpikir seperti itu akan banyak musuh, sebab menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi, kalau ada orang yang menjelek-jelekan tarekat, menyalah-nyalahkan tarekat, saya sebelum meluruskan dia, saya suka koreksi dulu. Dia tidak senang kepada tarekat karena apa? Bisa jadi dia melihat banyak mubalik tarekat atau pengamal tarekat yang eksklusif, yang mengaku dirinya paling benar, gurunya paling benar, merendahkan orang lain. Panas atau tidak sebenarnya? Tarekatnya nggak benar, sikap maneh tidak sebenarnya. Saya tahu itu. Saya datang ke beberapa daerah yang terjadi konflik antara tarekat luar tarekat. Lalu saya mencoba menyampaikan pemikiran saya di situ. Mohon maaf, saya sebut aja lah daerahnya. Kan daerah nasi, kita dia oke. Ayah mana ada? Tuh, sini. Dia ujung. Kasih. Cuma nyaman sama kasih. Ini salah seorang anak saya. Jadi santri Pajajaran rumah partai Nabi rumah top. Anu di Golkar, anu di P3, anu di Gerindra, anu di PKS. Di mana-mana weh. Ya. Entong saya tidak bisa memuaskan satu kelompok hidup saya. Terus terang, pemuas itu maaf ya, pelacur. Saya paling tidak mau diajak oleh seseorang lalu saya harus menjadi pemuas. Bisik. Rasanya kalau saya menerjemahkan nanti dianggap mau apa mana salah jadi. Paham? Apa? Albas itu Raja Wali. Kalau burung Raja Wali. Kalau ashab ada yang mengartikan ngapung, ngawang-ngawang, pas manuk dadali, masata luhur. Tak itu. Ada juga kalau Syekh Yahudin, Dr. Yahudin mengartikan Al-Bazul Ashab adalah Raja Wali Putih. Malu saya sebenarnya kalau melihat gelar yang diberi. Beberapa kali saya ingin mengembalikan kalimat itu kepada beliau, tapi enggak sudah waktu. Baik apa kata beliau? Memang menawi dianggap mohon isi itu dipakai. Nah, jadi setiap datang ke satu daerah pasti saya tanya dulu bagaimana situasi, bagaimana kondisi, apa yang mempengaruhi, karena apa? Jangan kita jadi kiai dihasut oleh satu kelompok. Pak jangan sakit hati kami, tolong nanti datang ke daerah kami, bom tu bom, supaya orang nak bom berarti bom. Jangan, kita bukan ayam adu yang bisa diadu-adukan oleh mereka. Oh, saya sudah tahu ini persoalan
misalnya persoalan overacting, ada penceramah yang karena tinggi ilmunya mungkin inginnya ketika menyampaikan langsung diterima oleh orang banyak. Belum tentu orang lain juga punya hak berpikir. Karena itu saya coba ketika menyampaikan di sana, saya menyodorkan bahasan kitab yang biasa dikaji oleh orang-orang yang non-tarekat di sana. Beliau yang mengadakan di sebuah lapang misalnya. Dengan jajan ngaji nom hari tak ngaji kitab Minhajul Abidin, nusok di amuku pengasaan badai, pengasaan picu, putra gentur. Maka kelompok masyarakat yang non-tarekat di sana mendengar, gini dia mah, sagur yang orang dia. Gimana pun kita kurang ni, kita kemana? Saat itu bahkan ikhwan tekingan kami merasa, kumaha itu, orang dengan jadi itu jika kau berpihakan itu, tuh, saya ingat apa? Bisa diadu-adu buatan. Setelah saya bahas tentang 7 jurus setan, jurus iblis yang musila, setan itu menghancurkan manusia dengan 7 jurus. Yang pertama dengan nahyu, yang kedua taswif, yang ketiga tanjim dan lain-lain. Tinggal saya para hadirin sedayana leres dawuh Imam Ghazali dengan kitab tadi, leres dengan ayah setan di dia di Cijati, ayah pada dia lawan dia tempat lawan bisa encat hayang bisa tuh ayah layak mengukurin di bere yang punah mereka butuh talqin istirahat. Oh begini gitu caranya. Ini sering-sering kita menyampaikan kebenaran ditunggangi oleh kepentingan pribadi karena kita ingin disebut orang hebat. Tadi yang disebut dalam kita kontrol kolbu. Ketika Anda ceramah, yang ada dalam kolbu apa sebenarnya? Hayang pujian, hayang dipuji, hayang sanjungan, hayang terkenal, atau hayang supaya Allah menurunkan nur cahaya. Dan dakwah hebat apa sebenarnya mah? Cahaya bisa asup pengen ngomong. Itu orang tarekat begitu. Karena Pak Wali Songo berhasil karena sering-sering sebelum dia ngomong Allah langsung yang bekerja. Contoh Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, keberhasilannya Sunan Kalijaga tahu. Datang ke satu daerah, ternyata di situ sedang kemarau luar biasa. Menurut keyakinan agama mereka, agar turun hujan harus mengorbankan manusia, cari gadis yang cantik supaya dewa senang agar dewa menurunkan hujan. Kok Allah begitu dikersakan gitu. Datang kan Sunan Kalijaga, ojo kayak iki Kang Mas. Jangan pakai cara seperti ini. Pada divisual ke tanah. Pawaku benar. Jangan kayak begitu. Masih ada cara yang lebih mudah. Apa itu? Ya, kami akan melaksanakannya. Sholat istisqa 2 rakaat. Lain tidak film namanya mana lain juga deh. Si pacar tidak film. Bohongan film. Hujan. Seorang mereka. Ilmu apa itu? Syahadat. Apa boleh kami ikut ilmu itu? Boleh. Yuk syahadat bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Genahnya kalau itu juga Allah. Ku Allah dia karena di kondisi genah, orang tinggal plok-plok bicara orang baru. Jangan mulus, apalah mulus. Itu naik panggung kamu. Tidak ada di mana aja. Tinggal kerja kurang sebenarnya. Tapi tuh jujur saya ngaku. Aduh, alhamdulillah, moga-moga ada perubahan. Amin.
masyarakat begitu. Jadi zikir secara umum adalah segala kegiatan. Jadi kalau itu definisinya, maka kita akan mengatakan semua umat Islam adalah ahli zikir. Apa katanya? Semua umat Islam adalah zikir. Karena semua umat Islam pasti pernah melakukan kebaikan. Sekurang-kurangnya kebaikan dia sudah bersyahadat. Zikir. Berbuat baik pada orang tuanya, zikir. Tolong menolong, zikir. Nyit jabatan, zikir. Pemain jalan, zikir. Memasukkan, zikir. Ronda malam, zikir. Ngurus negara, zikir. Melaksanakan tugas di kantor masing-masing, zikir. Sok, ya. Ngomong zikir itu. Jadi zikir jangan dulu disempitkan pada sebuah torekat. Zikir itu umum. Saya sering datang ke satu daerah, alhamdulillah. Saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah ahli zikir. Mana lagi kakak? Ini tapi zikir. Zikir adalah jelaskan definisi secara ilmiah. Kullu syai'in yuwassilu ridho ila wa dzikr. Setelah rata seperti itu, baru kita jelaskan, kita pilih, kita pilih. Zikir pun masih bisa dibagi-bagi. Ada zikir yang bersifat hasanah, zikir kebaikan untuk mendapatkan pahala. Subhanallah, zikir agung, alhamdulillah, zikir agung, Allahu akbar, zikir agung, sholawatan, zikir agung, baca hizib, zikir agung. La ilaha illallah, lawih agung. Nyebut lawih bukan yang menolak. Dan Rasul yang bersabda, Abdul Mahmud ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Kan saja ulah disebut jorek. Subhanallah. Alhamdulillah. Cepat turun lancar deh. Ajak turun juga. Ya. Saya baru 22 tahun berkhidmat menjadi penyampai dakwah Islam, dan insya Allah lebih lengkap karena dengan tanda-tanda belum ada yang menolak sampai ini, belum. Di Singapura, di Malaysia bukan hanya di satu tempat, di 13 negeri kecuali Sarawak yang satu tempat. Sampai ke Thailand, kadang biawak, kadang yang menolak. Nah, orang kecampuran ku nanya batur, ngerenahkan batur, tidak dicampuri oleh perasaan aku lebih dari kamu. Jangan datang dengan bendera aku pahlawan. Ketika saya diutus ke Madura dulu, 15 tahun yang lalu, tahun 98, masuk 95 pertama saya diutus ke sana. Pengasapa mengatakan, jangan sumpingan Madura, semua pengasap, jihad, jihad. Kalau kalimat dari guru jihad bisa diterjemahkan perang. Perang pasti harus pakai strategi. Sampai di Surabaya, malamnya diadakan rapat dulu. Rapat ringan lah singkat. Saya tanyakan kepada Kiai Haji Miftah Mintarham dari Lumajang. Bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ali di sana. Saya tanyakan, orang Madura itu orang Masnya apa? Saya tanya orang Masnya waktu itu. NU Pak? Oh iya sudah. Kalau NU berarti saya sudah bisa mengukur. Kalau seperti mau perang, amunisinya apa? Jarak tembaknya berapa? Kalibernya apa? Jangan sampai nembak burung pipit pakai meriam Pak. Itu orang yang tidak tanzil, tidak tanzil, tidak bisa membaca keseimbangan. Atau sebaliknya nembak gajah pakai mimis. Gajah pakai mimis 4,5, cekrek cek aja, gatel. Ya. Ini anak saya dari Lampung, ayahnya seorang dosen, Abu Yaki Haji Rusfi, master juga, enggak banyak terus mana saya sampaikan, ada pesan. Kalau begitu saya katakan, tolong beli dulu kitab. Saya waktu itu menyediakan 12 kitab.
Datanglah ke Madura, di Sumeneb, malamnya pengajian umum, lalu siangnya muzakarah dengan para ulama di sana. Hati-hati. Kalau berhadapan dengan ulama, jangan menyodorkan diri dengan wajah depan. Kalau kita kelihatan akan menyerang, orang lain juga menyiapkan jurus itu. Saya katakan, para kiai yang saya hormati, saya tahu Al-Mukarramin adalah para ulama yang mulia. Pesantrennya besar-besar, santrinya ribuan. Maka saya jauh-jauh dari Jawa Barat datang di sini adalah untuk belajar. Kalau diizinkan, saya mau belajar membaca kitab. Boleh apa enggak? Kayak kemahalan, jalan lagi aja. Kayak gitu, cing. Lebahnya, kan? Ngigelan situasi. Fadal. Ada yang nyebut ustaz, ya, entah disebut kiai lah. Padahal itu lah. Mulailah saya baca Nashai'ud Diniyah, bab dikir bungkul. Fa'lamu ma'asyirul ikhwan ja'alanallahu minadz dzakirina wa katsiran wa minal ladzina la tulhihim amaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. An-dzikru min aqdamil umuril fadail. Dibaca. Tidak saya terjemahkan, jangankan diterangkan, nerjemahkan gitu. Rek naon harus ada ulama hukum. Saya baca, Pak, di kalangan NU kalau sudah mendengar seseorang membaca kitab gundul tanpa cacat, berarti keukur orang ini jago ngaji. Kalimahnya benar, i'rabnya benar, berarti jago nahwu. Sigotnya benar, berarti jago sorof. Dialeknya benar, berarti jago fasihan. Cukup saja. Selesai satu kitab. Para kiai barangkali ada kesalahan bacaan saya. Tidak. Sambil lanjutkan. Seizin para kiai, saya akan masuk ke kitab yang kedua. Pasang ihya. Aja nama saya itu bisa tenang, sokong itu. Cicing aja hakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ghazali radhiyallahu anhu. Baca. Mungkin kira betul. Selesai, apa ada kesalahan? Tidak. Lanjutkan, Kiai, lanjutkan. Kiai geser je. Dan naik pangkat di wisuda. Enggak, saya nggak tahu yang ke sekitar keempat kalimat kabinet itu. Ketika selesai ke-11, para kiai ini sudah siap, tapi masih ada satu kitab lagi. Betul. Bisa mun dia ukuran jelema sakieu kira-kira yang mun anu pangkatan anu hijau. Mereka sudah bisa mengukur. Saya baca hasil lepas yang gundul. Dibaca muka dan betul. Saya tahu mereka sedang kehilangan ini. Ketika saya baca, baru beberapa jajar baris. Beliau sudah ngomong, stop. Kita stop. Kita apa itu? Pura-pura tanya orang. Ini Sirul Asfar Kiai. Kalian siapa itu? Syabdul Qadir Jalali. Masya Allah. Ini yang kami cari dari dulu. Kadang-kadang nyaho ngantar ke dia kok. Kami kehilangan peta roh dari dulu. Kami mencari sejak dulu. Apa masih ada? Pak Kiai masih punya. Coba lihat ya. Sudah saya siapkan buat tas. Mau tipis. Sudah siap fotokopikan. Kata teman saya, ada Pak Kiai. Sedikit apa banyak? Masih banyak Pak Kiai. Ya, bagikan aja. Kalau Al-Mukarramin mau, kami perlu. Jadi mohon maaf, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu untuk talqinnya gimana Pak Kiai? Saya belum jadi wakil waktu itu. Ya tanyakan aja kepada pengurus. Satu bis ulama datang ke pondok pesantren yang lain. Sampai sekarang wakil talqinnya digembul bukan 5 sama 2.
Wakil-wakil berlima. Masya Allah. Saya baru minggu kemarin sama Umi tengok Ustaz. Luar biasa perkembangan. Ayo ucup, ayo kasih. Jadi jangan kacampuran pedagang kelompok sendiri ya gitu. Ulah kacampuran ku kaum ayam mentorong paham ya? Apalagi kita belajar mengamalkan mereka. Oh juga ngagung amalan kelompok ente. Apa tuh jebret. Itu yang orang mau dengan kecap. Dengan kecap pakai kecap mana yang begitu. Berarti nomor 10. Nah, jadi zikir itu adalah dibagi dua lah. Ada zikir yang hasanah, mencari pahala. Bagus. Pemain mam itu ada terjadi. Ada zikir darajat. Zikir untuk tadi melakukan upaya membersihkan kalbu dalam rangka melakukan perjalanan ruh menuju Allah melalui 4 lapis alam mulki malakut jabarut dengan menembus diri sendiri dari mulai jasad dengan ruh jismaninya, kalbu dengan ruh nurani